Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Hunter with a Scalpel. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai di sebuah klub malam, di mana seorang pria yang tampaknya berada di bawah pengaruh obat-obatan ditikam oleh seseorang. Adegan tersebut seolah-olah So Se-hyun yang menikamnya. Tapi ternyata Se-hyun adalah seorang ahli patologi forensik yang hanya menyelidiki kasus-kasus pembunuhan. Dan dia mencoba menciptakan kembali kejadian pembunuhan itu dalam pikirannya. Dengan tenang dan kalem, Se-hyun mulai menginterogasi para pelanggan di sebuah ruangan dalam klub tersebut. Hanya dengan mengamati orang-orang teler di ruangan tersebut, Se-hyun mampu mengetahui dengan tepat siapa pelakunya. Keesokan harinya, kita melihat Jung Jun Hyun dan seniornya bernama John Chang Jin sedang melakukan pengintaian untuk kasus penguntitan. Di tengah-tengah pengintaian, Chang Jin malahan keluar untuk makan di tos serba terdekat. Ketika itu, Chang Jin menangkap seorang remaja pria karena telah mencuri di tos serba tersebut. Chang Jin membawa remaja pria itu ke dalam mobil. Tentu saja hal ini membuat Jung Hyun bingung. Dia tidak suka dengan perbuatan Chang Jin yang seperti itu. Karena kan mereka tuh lagi mengintai. Kenapa malahan Chang Jin melakukan hal seperti ini? Dan bukannya fokus mengintai aja. Tapi Chang Jin masa bodoh dengan perkataan Jung Hyun. Dia bersikeras kalau remaja itu harus dibawa ke kantor polisi dan orang tuanya harus dipanggil. Pada saat yang sama, Jung Hyun melihat seorang pria mencurigakan. Ternyata itu adalah si penguntit. Jung Hyun tanpa ragu langsung mengejar pria tersebut. Tapi dalam pengejarannya, Jung Hyun tertabrak mobil dan mengalami cedera ringan. Hal ini mengakibatkan Jung Hyun gagal menangkap penguntit tersebut. Sementara itu di sebuah tempat laundry, pemilik laundry yang bernama Yoon Jong Kyun sedang menyaksikan wawancara Se-hyun di berita televisi dengan penuh perhatian. Kita masih belum tahu siapakah Yoon Jong Kyun ini ya, sahabat nonton. Malam itu, Jung Hyun mengantar remaja yang mencuri di tos serba tadi pulang ke rumahnya. Jung Hyun memberikannya sebuah coklat dan kartu namanya. Jung Hyun juga meminta remaja itu untuk menghubungi Jung Hyun kapanpun dia membutuhkan bantuan Jung Hyun. Sedangkan Se-hyun, setelah wawancara, dia kembali ke kantornya. Se-hyun lalu memeriksa sebuah berkas yang diajukan untuk dianalisis. Berkas itu adalah laporan toksikologi tentang seorang atlet yang bernama Nam Sung Hyuk. Tapi berkas itu ditolak. Hal ini membuat Se-hyun merasa terganggu. Sementara itu, seseorang sedang dengan asiknya melakukan penghabisan nyawa. Sembari melakukan aksi gilanya itu, orang ini juga mendengarkan dan menonton acara berita wawancara Se-hyun. Keesokan paginya, Jung Hyun dan para atasannya datang ke sebuah TKP, di mana mereka mendapatkan laporan kalau ada tubuh di tengah ladang. Korban adalah seorang mahasiswi bernama Lee Yeonju. Yeonju adalah orang yang melaporkan insiden penguntitan yang sedang ditangani Jung Hyun. Setelah memeriksa TKP, Jung Hyun pun segera pergi ke BFN untuk meminta analisis forensik. Di sana Jung Hyun bertemu dengan Se-hyun. Itu adalah pertama kalinya Jung Hyun bertemu dengan Se-hyun. Jung Hyun menyatakan rasa kagumnya atas betapa hebat Se-hyun dalam melakukan pekerjaannya. Tapi Se-hyun tidak begitu tertarik dengan pujian Jung Hyun dan hanya membahas tentang kasus Yeonju. Sebelum Se-hyun melakukan otopsi, Jung Hyun memohon pada Se-hyun untuk membantunya agar pelaku segera tertangkap. Jung Hyun mengatakan ini karena dia melihat beberapa keanehan, seperti TKP yang sudah dibereskan pelaku hingga bersih, serta semua organ Yeonju telah diambil kecuali lambung. Intinya, Jung Hyun merasakan kalau kali ini itu pembunuhnya sangat aneh banget. Selama otopsi, Se-hyun dan timnya dibuat bingung dengan keanehan yang muncul pada tubuh Yeonju. Apalagi setelah mereka menemukan ada benang di dalam tubuh Yeonju. Keesokan harinya di tempat laundry, Jo Kyun kedatangan 3 orang detektif termasuk Chang Jin. Mereka semua sepertinya berteman lama. Kebetulan juga korban kemarin yang bernama Yeonju adalah seorang pelanggan di tempat laundrynya Jo Kyun. Sementara itu, Jung Hyun dan Se-hyun pergi ke TKP Yeonju untuk melakukan penyelidikan. Setelah melihat TKP tersebut, Se-hyun jadi menyadari kalau pelakunya terkesan sengaja menaruh tubuh Yeonju di sana untuk dipamerkan. Dan tentu saja, pelaku adalah seseorang yang sangat terampil, dan Yeonju bukanlah korban pertamanya. Se-hyun lalu bertanya bagaimana dengan CCTV setempat. Jung Hyun mengatakan kalau di ladang itu nggak ada CCTV. Lalu satu-satunya CCTV ada cukup jauh dari TKP dan mengarah ke jalan. Mendengar itu, Se-hyun meminta Jung Hyun untuk memeriksa CCTV tersebut. Karena pelaku bisa aja membawa tubuh Yeonju dengan mobil besar, dan bisa aja CCTV tersebut merekamnya. Malam itu, Se-hyun dan rekannya bernama Oh Min-ho pulang bersama. Di bus, mereka berselisih paham mengenai laporan toksikologi atlet Nam Sung Hyuk. Atlet Nam Sung Hyuk ini adalah korban di klub malam di awal cerita ya, sahabat nonton. Ketika mereka sedang berselisih paham, seseorang di dalam bus yang sama memakai pakaian serba hitam diam-diam mendengarkan percakapan Se-hyun dan Oh Min-ho. Saat Oh Min-ho pulang kembali ke rumahnya, tiba-tiba pria dari bus tersebut mendatangi dan langsung menyerangnya dari belakang, hingga membuatnya kehilangan nyawa.
Besoknya, seluruh kota digemparkan oleh berita pembunuhan Yeonju. Bahkan di berita itu diberitahu kalau seluruh organ Yeonju telah diambil, dan hanya lambung aja yang tersisa. Pelaku juga menjahit kembali tubuh Yeonju dengan benang jahit biasa. Karena itu, kasus ini dijuluki sebagai kasus pembunuhan si penjahit. Berita juga menginfokan kalau sebelumnya Yeonju telah melaporkan kalau ada yang menguntitnya. Tapi polisi setempat gagal untuk menangkap penguntit tersebut. Hal ini tentu saja membuat masyarakat semakin gelisah. Karena berita ini, kepala polisi Choi Jong-soo memarahi Jong-hun dan timnya. Karena berita kasus pembunuhan Yeonju telah bocor ke media. Setelah diamuk oleh Choi, rekan Jung-hyun yang bernama Jang Hyun-gum menuduh Jung-hyun yang telah membeberkan kasus ini kepada reporter. Tapi Jung-hyun mengatakan kalau bukan dia orangnya. Jang tetap tidak senang dengan Jung-hyun, dan mereka pun berdebat. Dari perdebatan mereka, kita mengetahui kalau seluruh tim Jung-hyun tuh nggak suka sama Jung-hyun. Padahal Jung-hyun adalah ketua tim mereka. Setelah itu, Jung-hyun menelepon Sehun untuk menanyakan hasil analisis forensik tubuh Yeonju. Awalnya Sehun mengatakan kalau dia tidak menemukan hasil apapun. Tapi saat Sehun melihat sel lambung Yeonju, raut muka Sehun langsung berubah. Tapi Sehun tidak mengatakan apapun kepada Jung-hyun dan mengklaim kalau dirinya tidak menemukan apapun juga di lambung Yeonju dan langsung menutup telepon Jung-hyun. Kemudian Sehun menemui Jung-kyung untuk melihat laporan analisis tubuh Yeonju. Sebelum memberikan laporan itu, Jung-kyung menyindir Sehun karena tidak pernah membagikan hasil temuannya. Ternyata di lambung Yeonju ditemukan jamur yang berasal dari potongan plastik. Tapi masalahnya sulit memastikan secara tepat itu plastik apa. Karena plastik kan banyak banget jenisnya dan dipakai di mana aja. Sehun lalu berkata, dulu sewaktu kuliah, dia dan kelompoknya pernah praktek anatomi menggunakan tubuh manusia yang udah tak bernyawa. Tapi tubuh itu nggak diawetkan dengan benar, sehingga muncul jamur. Semakin hari, jamur itu makin menyebar. Jadi setiap kali sebelum keluar dari ruang anatomi, Sehun menyiram disinfektan dan menggosok ruangan pakai sikat. Mendengar itu, Jung-kyung berpendapat kalau bisa saja pelakunya memiliki pengetahuan medis. Jung-kyung juga mengatakan kalau dari laporan analisis, bentuk dan ketebalan plastik di tubuh Yeonju sepertinya benar dari sikat pembersih. Malam itu, Jung-hyun melaporkan kepada Pak Choi kalau menurut tim forensik ada jamur di dalam lambung Yeonju dan jamur itu berasal dari sikat pembersih. Pak Choi sangat tidak senang dengan penyelidikan Jung-hyun yang terkesan lambat. Jung-hyun lalu mengatakan kalau dia dan timnya sedang memeriksa CCTV di pertigaan TKP. Mereka fokus mencari mobil box atau van mencurigakan yang diduga telah membawa tubuh Yeonju ke TKP. Mendengar itu, Pak Choi menanggapi penyelidikan Jung-hyun dengan positif dan mendorong semua orang untuk fokus menangkap pelakunya. Kemudian kita melihat seorang remaja putri sedang menggotong sebuah koper ke jalanan yang sepi. Sebelum meletakkan koper itu, remaja putri tersebut membuka koper itu. Dan ternyata ada tubuh seseorang dong di dalam koper itu. Kemudian kita melihat Jung-hyun dan para polisi sudah berada di sebuah TKP karena terjadi kejahatan mengerikan lainnya. Ini adalah pembunuhan kedua setelah Yeonju. Tapi kali ini tubuh korban dipotong-potong, tanpa kepala dan semua jari korban hilang. Tentu saja ini membuat Jung-hyun semakin khawatir. Keesokan paginya di kantor polisi, Jung-hyun memberikan pendapatnya. Kalau pelaku dari korban semalam itu sama dengan pelaku yang menghabisi Yeonju, karena ditemukan benang juga di tubuh korban semalam. Tapi polisi lainnya beranggapan kalau bisa saja pelakunya berbeda. Karena pendapat terpecah menjadi dua, maka Jung-hyun meminta surat izin untuk segera melakukan otopsi pada tubuh korban semalam. Sementara itu di forensik, Sehun dipanggil oleh direktur. Direktur membahas tentang Oh Min-ho yang udah nggak masuk kerja beberapa hari. Nggak hanya itu, Oh Min-ho juga nggak ada kabarnya. Terlebih lagi, direktur juga tahu kalau Sehun dan Oh Min-ho sempat berselisih paham sebelum Oh Min-ho nggak masuk kerja. Maka karena itu, direktur ingin agar Sehun melakukan sesuatu agar Oh Min-ho kembali bekerja lagi. Saat hendak pergi, Sehun bertemu dengan Jung-hyun yang memberitahunya kalau ditemukan tubuh lagi dan meminta Sehun untuk bergegas mengotopsi tubuh itu. Jung-hyun pun memberitahu Sehun kalau ditemukan benang lagi di tubuh korban semalam. Mendengar bahwa benang itu ditemukan di tubuh korban, Sehun pun bergegas melakukan otopsi. Kali ini, Sehun dan timnya menemukan ada jari korban yang sengaja dimasukkan ke dalam salah satu organ korban. Dengan begitu, Sehun dan timnya dapat mendapatkan sidik jari korban, sehingga bisa mengetahui identitas korban. Ketika salah satu rekan Sehun memeriksa identitas korban, hasilnya membuat tim Sehun merasa ngeri. Karena ternyata tubuh yang dipotong-potong itu mungkin milik Oh Min-ho. Karena sidik jarinya itu milik Oh Min-ho. Setelah melakukan otopsi, Jung-hyun mendatangi Sehun menanyakan tentang hasil otopsi korban kedua. Sehun mengatakan kalau identitas korban kedua adalah Oh Min-ho, yang adalah anggota tim Sehun. Mendengar itu, Jung-hyun tentu sangat terkejut. Direktur forensik pun akhirnya mengetahui tentang kasus Oh Min-ho ini dan menyuruh Sehun untuk menuntaskan kasus atlet Nam Sung-hyuk.
Namun Sehun bersikeras untuk melakukan pemeriksaan ulang tes toksikologi pada tubuh atlet tersebut. Tentu saja hal ini membuat si direktur marah besar. Ketegangan pun meningkat di antara direktur dan Sehun. Kemudian Jung Hyun mendatangi Sehun dan mencoba memberikan empatinya kepada Sehun atas kejadian Oh Min Ho. Setelah itu Jung Hyun mulai menanyai Sehun tentang alibinya di malam terakhir Sehun bertemu dengan Oh Min Ho. Sehun menjelaskan kalau mereka berdua sempat satu bus. Tapi malam itu Sehun berpisah dengan Oh Min Ho karena Sehun ke rumah sakit. Jung Hyun lalu bertanya apakah Sehun tahu mengapa pelaku membuang tubuh Min Ho di jalanan itu. Sehun kemudian teringat sebentar akan masa kecilnya, yang sepertinya terkait dengan lokasi dibuangnya tubuh Min Ho. Meskipun begitu, Sehun mengatakan kalau dia nggak tahu. Malam itu, Sehun mendapatkan informasi mengenai analisis dari plastik yang membungkus tubuh Yeonju. Ternyata terdapat dua jenis zat yang adalah obat pelumpuh otot dengan tipe racun. Mengetahui hal ini membuat Sehun menjadi marah dan mungkin juga sedikit takut. Sementara itu di kantor polisi, Suku berhasil menemukan kendaraan yang dicurigai telah membawa tubuh Yeonju ke TKP. Setelah melihat rekaman CCTV, tim yakin kalau memang itu adalah kendaraan tersangka. Jung Hyun pun segera melakukan pencarian mobil tersebut. Tanpa menunggu, tim Jung Hyun langsung pergi ke rumah tersangka untuk melakukan penangkapan. Di sana, tim menemukan seorang pria memakai topi serta baju serba hitam. Tapi pria itu kabur, dan kejar-kejaran pun terjadi. Untung aja tim berhasil menangkap pria itu. Sementara itu di forensik, Sehun mencoba mengambil sidik jari dari pita perekat plastik yang ditemukan di TKP, dan berhasil mengambil sidik jari yang jelas. Keesokan harinya, saat Sehun berada di ruangannya, Sehun mendapat telepon bahwa Jung Hyun dan timnya telah menemukan dan menangkap pelaku dalam kasus Yeonju. Namun Jung Hyun tidak dapat memberikan rincian lebih lanjut, dan hal itu membuat Sehun tidak nyaman karena dia penasaran. Maka karena itu, Sehun bergegas ke kantor polisi untuk menemui Jung Hyun. Sehun meminta izin kepada Jung Hyun untuk melihat wajah tersangka. Awalnya Jung Hyun tidak mengizinkan Sehun melakukan hal tersebut, tapi akhirnya Jung Hyun mengizinkan Sehun melihat tersangka itu dari balik kaca ruang interogasi. Setelah Sehun melihat wajah tersangka itu, entah mengapa Sehun merasa lega. Kemudian Chang Jin dan Jung Hyun menginterogasi tersangka itu, yang bernama Kwon Hyung Jo. Kwon mati-matian mengatakan kalau bukan dia pelakunya, dan barang yang dia keluarkan dari truknya itu bukanlah orang beneran, tapi boneka wanita Jepang untuk begituan. Jan juga mengkonfirmasi ke Jung Hyun kalau perkataan Kwon benar, yang berarti tim Jung Hyun salah menangkap orang. Setelah Kwon mengetahui kalau polisi salah menangkap orang, Kwon mulai nyolot lalu ngata-ngatain polisi. Karena tidak tahan, Chang Jin pun jadinya menyerang Kwon, dan kekacauan pun terjadi. Setelah kejadian itu, Kwon tetap nggak senang hati, dan menyuruh Chang Jin untuk berlutut di hadapannya karena telah menyerangnya tadi di ruang interogasi. Tapi Jung Hyun membela Chang Jin dan memberikan pelajaran yang pantas untuk Kwon. Jung Hyun mengatakan kalau waktu itu, Kwon adalah orang yang Jung Hyun kejar saat Jung Hyun sedang mengintai kasus Pontitan. Meskipun begitu, tim Jung Hyun harus melepaskan Kwon karena tidak ada bukti yang kuat. Saat keluar dari kantor polisi, Kwon malah berteriak-teriak kepada para wartawan untuk memberitahu mereka kalau tadi Kwon telah diserang oleh pihak kepolisian. Karena kehebohan ini, kepala polisi memarahi Jung Hyun habis-habisan dan menyuruhnya membuat konferensi pers hari ini juga. Saat Jung Hyun sedang menulis materi untuk konferensi pers, tim Jung Hyun mendatanginya dan memberikan rekaman video dari bus pada malam Oh Min Ho meninggal. Mereka mencurigai pria berpakaian serba hitam yang duduk di belakang Sehun serta Oh Min Ho dan berniat untuk menyelidiki pria tersebut. Akhirnya konferensi pers pun dimulai. Jung Hyun secara resmi meminta maaf kepada Kwon karena telah salah menangkapnya. Selama konferensi pers, pertanyaan-pertanyaan dari para wartawan tak henti-hentinya menghujani Jung Hyun. Mereka menuntut polisi untuk mengungkapkan bukti kuat dari hasil penyelidikan mereka. Hal ini sangat membuat Jung Hyun kebingungan dan kewalahan, karena kan mereka memang belum ada bukti. Tapi pada waktu itulah Sehun tiba-tiba muncul di sana dan turun tangan. Sehun memberitahu semua wartawan kalau mereka telah menemukan bukti sidik jari. Sehun akhirnya membocorkan kepada para wartawan bahwa kasus Yeonju dan kasus Oh Min Ho itu berkaitan, dan itu adalah kasus pembunuhan berantai. Sehun bahkan menyebut pelakunya sebagai manusia menyimpang yang narsis, bodoh, tidak berguna dan juga sampah. Setelah konferensi pers itu, Direktur Forensik langsung menelepon dan memarahi Sehun karena telah gegabah membongkar kasus ini di depan semua orang begitu aja. Sehun tidak peduli dengan ocehan direkturnya itu, dan malahan meminta tempat otopsi sementara di daerah Yongchon.
Sebagai gantinya, Sehun setuju untuk tidak mempermasalahkan lagi hasil tes toksikologi atlet Nam Sung Hyuk. Gak sampai di sana, Pak Kim yang adalah pimpinan polisi setempat memanggil Sehun dan Jung Hyun lalu memarahi keduanya. Tapi Sehun yang percaya diri meyakinkan Pak Kim bahwa dia dan Jung Hyun akan memecahkan kasus ini dengan cara apapun. Malam itu di tempat laundry, Jo Kyun kedatangan seorang wanita muda. Wanita itu komplain tentang bajunya yang rusak saat di laundry di tempat Jo Kyun. Wanita itu terus marah kepada Jo Kyun dan juga mendesak Jo Kyun untuk memberikannya kompensasi atas bajunya yang rusak. Melihat wanita itu marah-marah, raut wajah Jo Kyun tiba-tiba berubah. Dia mulai mencari baju, lalu menanyakan ukuran tubuh wanita tersebut. Wanita itu mulai merasa aneh dengan tindakan Jo Kyun. Dia berniat mengambil ponsel di dalam tasnya, tapi tasnya malah terjatuh. Wanita tersebut merasakan ngeri saat sedang membereskan barang-barangnya. Dia lalu berniat untuk pergi dari tempat laundry itu diam-diam. Tapi Jo Kyun menghentikannya dan mulai membelai rambut wanita itu. Jo Kyun lalu memperlihatkan sebuah gaun yang menurutnya cocok untuk wanita tersebut. Jo Kyun bahkan memeluk wanita itu dari belakang sembari tersenyum dengan senyuman psikopat. Keesokan harinya, Jung Hyun bekerja keras mencoba memahami petunjuk-petunjuk yang menghubungkan kedua kasus pembunuhan yang sedang ditanganinya, yaitu pembunuhan Yeonju dan pembunuhan Oh Min-ho. Sementara Sehun, dia mulai mencari tempat tinggal baru sementaranya agar dekat dengan kantor polisi Jung Hyun, supaya Sehun bisa lebih mudah dalam pekerjaannya. Di tempat lain, Jang dan Chanjin menginterogasi pacar Oh Min-ho, yang mengklaim dan menuduh kalau Sehun terlibat dalam pembunuhan Oh Min-ho. Pacar Oh Min-ho juga memberitahu kedua polisi itu bahwa kematian Oh Min-ho ada hubungannya dengan kasus atlet Nam Sung Hyuk. Sedangkan di tempat laundry, ternyata nyonya pemilik apartemen tempat Sehun akan tinggali sementara adalah kenalannya Jo Kyun. Nyonya itu meminta tolong kepada Jo Kyun untuk membantunya memperbaiki kunci pintu apartemen untuk Sehun. Nyonya pemilik apartemen juga memberitahu Jo Kyun kalau Sehun yang akan tinggal di apartemen tersebut. Mendengar itu, Jo Kyun pun setuju untuk membantu nyonya pemilik apartemen memperbaiki kunci pintu. Sore itu, Sehun sedang menyusuri jalan di sekitar TKP tubuh Oh Min-ho dibuang. Pada waktu yang sama, Jung Hyun menelepon Sehun dan mengabari kalau tempat otopsi sementara di wilayah mereka sudah disetujui untuk dibuka. Sehun pun berencana mengunjungi tempat itu besok. Namun kebenaran lain pun terungkap. Saat Sehun sudah sampai di TKP tubuh Oh Min-ho dibuang, dia teringat kembali akan masa lalunya. Ketika itu, Sehun kecil melihat ayahnya telah menghabisi ibunya. Dan ternyata ayah Sehun adalah Jo Kyun dong. Sehun kecil yang melihat kejadian itu ketakutan, tapi dia malahan membantu ayahnya untuk membersihkan jejak kejahatannya. Malam itu Jo Kyun memulai aksi gilanya lagi. Dia memotong-motong tubuh wanita yang waktu itu marah-marah kepadanya di tempat laundry. Jo Kyun melakukan perbuatannya ini di dalam sebuah truk. Sementara itu, seorang anak perempuan menemani dan membantu Jo Kyun dalam melakukan aksinya itu. Di tempat lain, secara nggak sengaja, Sehun dan Jung Hyun tiba-tiba bertemu satu sama lain. Mereka pun makan bersama, sembari membicarakan kedua kasus yang sedang mereka tangani. Jung Hyun memberikan pendapatnya, kalau sepertinya pelakunya adalah penduduk daerah situ, karena pelakunya bisa tidak tertangkap kamera CCTV, yang berarti pelaku mengetahui daerah tersebut dengan baik. Pada saat yang sama, Sehun ditelepon oleh rekan forensiknya, yang memberitahu Sehun kalau ditemukan racun pelumpuh otot pada tubuh Yeonju dan Oh Min-ho. Tapi Sehun tidak memberitahu Jung Hyun tentang informasi ini. Sehun tidak mau memberitahu Jung Hyun tentang semua informasi yang dia miliki, karena sepertinya Sehun berusaha mati-matian untuk tetap selangkah lebih maju dalam menangkap pelakunya yang adalah ayahnya sendiri. Dalam perjalanan pulang, Sehun tiba-tiba menemukan tubuh lain dong. Tubuh itu tergeletak di depannya seperti boneka tali gitu loh. Udah dipotong-potong dan sengaja disambung dengan benang. Tepat saat itu, Sehun mendapat telepon dari nomor tidak dikenal. Saat Sehun mengangkat telepon itu, dia sangat terkejut karena menyadari bahwa ayahnya yang menelepon. Sehun langsung ketakutan tapi berusaha mencoba untuk tenang. Sehun lalu menguatkan dirinya dan mendengar suara jejak roda koper di dekatnya, sehingga Sehun dengan berani mengikuti suara dari jejak roda koper itu. Akhirnya Sehun menemukan ada gulungan kimbap ditaruh di atas koper. Tentu Jo Kyun yang telah menyediakan itu untuk Sehun. Melihat kimbap itu, Sehun merasa marah. Dia berjanji untuk mengejar dan menangkap ayah sintingnya itu dengan cara apapun. Sehun kemudian memakan kimbap itu, yang mengisyaratkan kalau Sehun tidak takut kepada ayahnya itu lagi. Pada dini hari, para polisi sekali lagi berkumpul di TKP wanita yang dibuat seperti boneka tali. Dan mereka semua terkejut karena mengetahui kalau Sehun adalah pelapor pertama yang melihat tubuh wanita itu. Langsunglah Sehun ditanyai oleh para polisi. Mereka jadinya mulai mencurigai Sehun. Ya, secara Sehun ada di sekitaran Oh Min-ho saat dia kehilangan nyawanya. Dan kali ini Sehun adalah pelapor pertama si wanita boneka tali itu. Tapi dengan tenang, Sehun meyakinkan mereka semua
kalau dirinya berkomitmen penuh untuk menangkap pelaku kasus berantai ini. Jadi bukan dialah pelakunya. Tepat di waktu itu, surat izin otopsi pun sudah keluar. Jadi Jung Hyun dan Sehun pergi untuk melakukan otopsi. Dalam perjalanan, Jung Hyun memberikan jam SOS kepada Sehun agar Sehun bisa menghubungi Jung Hyun jika terjadi sesuatu yang berbahaya. Otopsi pun dilakukan. Kali ini, Sehun dan timnya menemukan gulungan foto di mulut wanita boneka tali. Itu adalah foto Sehun kecil. Tapi sekali lagi, Sehun menutupi dan tidak mengakui kalau dirinya lah anak kecil yang ada di foto tersebut. Tapi karena kali ini otopsinya diamati langsung oleh Jung Hyun, Sehun akhirnya memperlihatkan foto itu kepada Jung Hyun. Dan Jung Hyun memfoto foto tersebut. Jung Hyun pun segera melaporkan hal ini kepada timnya. Jung Hyun yakin kalau anak kecil di dalam foto itu pasti ada sangkut pautnya dengan semua kasus berantai ini. Dan akan mengarah ke pelaku. Tapi kepala polisi Snewon mendengar hal ini. Karena masa di tengah-tengah penyelidikan kasus berantai, mereka masih harus mencari anak kecil itu. Jang juga menambahkan, penyelidikan wanita dan anak-anak itu akan sangat besar. Gak mungkin bisa dikerjakan oleh tim Jung Hyun. Mendengar itu, Jung Hyun malahan mengidekan agar mereka semua sekalian aja menyelidiki kasus yang belum terpecahkan, yaitu kasus Tong Biru. Itu adalah kasus pemotongan tubuh yang terjadi di Pelabuhan Chunghun tahun 1999. Wah, langsung ngamuklah si kepala polisi. Mereka aja udah kepusingan dengan penyelidikan kasus berantai. Tapi Jung Hyun malahan mau menambah penyelidikan lagi. Intinya, si kepala polisi nggak peduli dengan saran Jung Hyun dan pergi begitu aja. Sementara itu, Sehun mendatangi tempat tinggalnya dulu bersama dengan ayahnya. Setelah ibu Sehun sudah nggak ada. Saat Sehun masuk ke dalam, Sehun melihat sebuah buku anatomi kedokteran beserta dengan beberapa pisau bedah. Pada saat yang sama, seorang anak perempuan yang biasa menemani Jukyun dalam kegiatan gilanya mendatangi tempat Sehun berada. Tentu saja hal ini membuat Sehun terkejut. Anak perempuan itu memanggil Jukyun dengan sebutan ayah dan berjalan keluar. Sehun langsung mengikuti anak itu. Kemudian Jukyun pun keluar. Dia menghampiri Sehun dan memeluknya, seolah-olah menyambut Sehun kembali. Sedangkan di kantor polisi, Jung Hyun tetap aja membaca berkas kasus Tong Biru. Tersangka saat itu bernama Go Dusam. Karena berdasarkan keterangan saksi, Dusam bersama-sama dengan korban sampai terakhir. Dusam memang ditangkap, tapi dibebaskan dalam 2 hari karena kekurangan bukti. Setelah itu, Dusam dikeluarkan dari daftar tersangka. Karena ternyata, saksi yang melaporkan Dusam menderita penyakit jiwa. Istri Dusam bernama Lee Jungmi. Sementara dia memiliki satu orang putri asuh bernama Go Unso. Pada saat yang sama, rekan Jung Hyun memberikan hasil montase dari foto anak kecil yang ada di mulut korban wanita boneka tali, dan Jung Hyun pun terkejut dengan hasilnya. Kembali ke Sehun, dia langsung melepaskan diri dari pelukan sang ayah psikopatnya. Sehun terkejut karena melihat ayahnya terlihat normal. Padahal dulu Sehun sudah memastikan kalau tubuh ayahnya jatuh ke lereng gunung. Jukyun mengklaim kalau saat itu dia bertemu dengan pengumpul herbal. Makanya dia bisa selamat sampai sekarang. Jukyun juga memperkenalkan anak kecil perempuan yang selalu menemaninya kepada Sehun. Nama anak itu adalah Yu Seun. Mendengar itu, Sehun langsung mengejek ayahnya itu. Jukyun sangat menyayangkan Sehun mengganti namanya. Tapi Jukyun tetap mengakui Sehun sebagai putrinya. Jukyun lalu mengingatkan Sehun kalau berbagi DNA yang sama adalah hal yang istimewa. Karena merasa jijik dengan ayahnya itu, Sehun langsung mengarahkan pisau bedah ke arah Jukyun dan mencoba untuk menghabisinya. Tapi Jukyun dengan sigap menghentikan Sehun. Sementara itu di kantor polisi, tim Jung Hyun memperhatikan hasil montase foto anak kecil dari mulut wanita boneka tali. Jadi tim polisi membuat analisis sketsa dari foto anak kecil itu saat anak kecil itu menjadi dewasa. Setelah melihat foto sketsa montase, para polisi jadi merasa familiar dengan wajah tersebut. Ya jelas lah ya, itu kan wajah Sehun. Kembali ke Sehun. Jukyun mencengkeram lehernya dan sedikit memberi Sehun pelajaran. Tapi Sehun tidak menyerah. Dia menggigit lengan Jukyun dan kembali mengambil pisau bedahnya. Tapi saat Sehun mengacungkan pisau itu ke arah Jukyun, Sehun menyetrum Sehun dengan pistol setrum, yang membuat Sehun pingsan seketika itu juga. Kemudian Sehun terbangun. Dia sekarang berada di tengah genangan cairan merah, di dalam rumahnya dulu itu. Sedangkan di tempat lain, Jukyun mengambil pisau bedah milik Sehun, dan menyimpannya dengan rapi di dalam sebuah kotak. Sehun tentu terkejut dengan situasinya saat itu. Dia segera membersihkan dirinya dari cairan merah itu. Di tengah-tengah ini semua, Jung Hyun dan tim memutuskan untuk mulai mencari anak kecil di foto montase, yang kini telah menjadi wanita. Meskipun salah satu rekan Jung Hyun menyebut kalau anak kecil itu adalah Sehun, tapi yang lain tidak mempercayai dan menepis pemikiran itu. Kemudian, Jung Hyun dan Chang Jin mengunjungi tempat laundry milik Jukyun untuk membicarakan kasus wanita boneka tali. Jukyun mengatakan kalau wanita itu memang pernah 2 kali laundry baju di tempatnya. Di sana, Jung Hyun melihat bagaimana Jukyun berjalan dengan menyeret kakinya dan menanyakan hal tersebut. Chang Jin mengatakan kalau Jukyun dulu pernah kecelakaan. Jung Hyun lalu curiga dengan sebuah ruangan di dalam laundry itu.
dan meminta izin untuk memeriksa ke dalamnya. Dengan percaya diri, Jo-kyun memperbolehkan Jung-hyun melakukannya. Ketika Jung-hyun sedang melihat sekeliling, dia menemukan topi hitam dan pakaian yang dikenakan pelaku dalam kasus Oh Min-ho. Makin curigalah Jung-hyun. Setelah itu, Jung-hyun mengungkapkan kecurigaannya akan Jo-kyun kepada Chang Jin. Tapi Chang Jin menanggapi teori Jung-hyun dengan skeptis. Malam harinya, Jo-kyun menelepon Sehun untuk mengejeknya. Sehun merasa sangat marah kepada Jo-kyun karena Jo-kyun telah menyisipkan foto masa kecil Sehun. Sekarang para polisi mulai mencari orang yang sesuai dengan hasil analisis montase wajah Sehun. Untuk menghentikan kegilaan Jo-kyun, Sehun menyusun sebuah rencana. Dia mengajak Jo-kyun untuk bekerja bersamanya agar mereka nge-flame seseorang sebagai pelaku kasus berantai ini. Jo-kyun pun setuju untuk melakukannya. Dia bahkan akan menyiapkan seseorang untuk mereka jadikan kambing hitam. Malam itu, Sehun pergi ke rumah seorang pria untuk mengambil sampel DNA dari pria itu. Rencananya, DNA pria itu nantinya akan Sehun selipkan ke tubuh Oh Min-ho. Jadi seolah-olah pria itu adalah pelakunya. Namun setelah Sehun mengambil DNA pria itu, Jo-kyun kembali mengirimnya pesan, menyuruh Sehun membersihkan TKP tersebut. Sehun lalu memeriksa kamar di rumah itu, dan menemukan seorang pria yang sudah tergeletak. Sehun mengira pria itu sudah dihabisi oleh Jo-kyun. Kemudian, Jo-kyun terus mengirimi Sehun pesan. Hal ini membuat Sehun menyadari kalau di rumah pria ini, Jo-kyun telah memasang beberapa CCTV tersembunyi. Selagi Sehun mencari CCTV itu, pria yang tergeletak itu ternyata tidak mati. Dia bangun dan langsung menyerang Sehun, karena pria itu mengira Sehun orang jahat yang menyusup ke rumahnya. Perkelahian pun terjadi antara Sehun dan pria itu. Dan akhirnya, Sehun menghabisi pria itu dong. Buset dah. Setelah menghabisi pria itu, Sehun melihat ke cermin di dekatnya, menyadari bahwa dirinya telah berubah menjadi seperti Jo-kyun. Setelah itu, Sehun membuang tubuh pria tersebut, tanpa menyadari adanya kamera yang dipasang oleh Jo-kyun di seluruh area rumah pria tersebut. Sementara Jung-hyun, dia sedang memeriksa berkas kesaksian saksi yang menuduh Go Do-sam sebagai pelaku dari kasus Tong Biru. Pada saat yang sama, Jang menghampirinya, meminta Jung-hyun untuk lebih memperhatikan rekan satu timnya juga. Jang juga memberitahu Jung-hyun kalau istri Chang Jin tuh dirawat di rumah sakit karena penyakit kanker ginjal. Chang Jin masih harus mengurus istrinya, anak-anaknya, dan sekarang kasus berantai ini. Jang mengklaim kalau Chang Jin pasti stres banget menghadapi semua ini. Jang memperingatkan Jung-hyun untuk gak bertindak sendirian di setiap kasus ini, tapi juga mendiskusikan dengan timnya. Keesokan paginya, setelah mendengarkan perkataan bijaksana dari Jang, Jung-hyun mendatangi Chang Jin dan meminta maaf. Chang Jin berkata kalau dirinya tahu Jung-hyun tuh pengen banget cepat menangkap pelaku, tapi akal sehat juga perlu dipertimbangkan. Jangan sampai karena ingin membuka kasus lama, Jung-hyun dan seluruh tim jadi kewalahan dan akhirnya dipecat. Jung-hyun lalu berjanji untuk melakukannya dengan benar kali ini. Di tempat lain, saat Sehun sedang duduk bersama tubuh pria yang dihabisinya semalam, Jo-kyun meneleponnya. Jo-kyun menyatakan kalau dia sengaja menaruh CCTV di sekitar rumah pria itu untuk asuransi. Jadi kalau tiba-tiba Sehun mengkhianati Jo-kyun, Jo-kyun gak jatuh sendirian lagi gitu. Jo-kyun lalu memberi alamat kepada Sehun untuk langkah selanjutnya. Tapi Sehun memutuskan kali ini Sehun yang akan memberi lokasinya. Jo-kyun pun tampaknya tidak punya pilihan selain menyetujui instruksi Sehun. Sementara itu, Jung-kyung menelepon Jung-hyun karena Jung-kyung tidak bisa menghubungi Sehun. Jung-kyung mengatakan kalau ada zat pelumpuh otot di dalam tubuh wanita boneka tali. Jadi zat pelumpuh otot itu ditemukan pada korban pertama Yeonju, korban kedua Oh Min-ho, dan korban ketiga si wanita boneka tali. Mendengar itu, Jung-hyun terkejut karena menyadari kalau Sehun telah menyembunyikan keberadaan tentang hal ini. Wah, dengan begini Jung-hyun bisa jadi mencurigai Sehun nih. Malam itu Jo-kyun akhirnya sampai di tempat yang Sehun katakan sebelumnya. Saat Jo-kyun menelpon Sehun, dia mendengar bunyi ponsel Sehun di sebuah mobil. Jadi Jo-kyun mendatangi mobil tersebut. Namun tiba-tiba dari belakang, Sehun memukul kepala Jo-kyun dengan pipa logam. Setelah itu, Sehun ke truk milik Jo-kyun dan tidak melihat siapapun di dalam truk itu. Ternyata, Sehun juga ikut dan menyaksikan semua kejadiannya dari tadi. Hanya saja, saat Sehun mendatangi truk Jo-kyun, Sehun bersembunyi. Sehun lalu mengikat Jo-kyun dan mengambil sampel DNA-nya. Jo-kyun sudah terbangun mengatakan kalau itu percuma saja, karena Jo-kyun sudah mendaftarkan kematian dirinya sendiri sejak lama. Tapi Sehun gak peduli, asalkan Jo-kyun bisa menghilang selamanya dari dunia ini. Sehun lalu mulai mencengkeram leher Jo-kyun menggunakan tali. Tapi tiba-tiba alarm dari truk Jo-kyun berbunyi. Karena suara alarm itu begitu keras, Sehun bergegas ke truk Jo-kyun untuk mematikan alarmnya itu. Tanpa menyadari selagi Sehun melakukannya, Sehun telah membebaskan Jo-kyun dong. Dengan segera, Jo-kyun berjalan mendekati Sehun, menamparnya beberapa kali, lalu mulai mencengkeram leher Sehun. Tapi untungnya, tiba-tiba penjaga datang ke tempat itu, sehingga Sehun bisa kabur tepat waktu. Sehun lalu bergegas pulang ke rumahnya, tapi dia menemukan sebuah tong biru di sana, dan mulai mengalami halusinasi sekaligus merasakan ketakutan. Karena kewalahan dengan perasaannya, Sehun bergegas pergi keluar.
Dia berjalan terpontang-panting lalu tersandung di jalan, dan akhirnya bertemu dengan Jung Hyun. Keduanya lalu kembali ke rumah Sehun. Lalu saat Sehun membersihkan diri, Jung Hyun melihat diagram kasus berantai yang telah dikumpulkan Sehun. Setelah Sehun selesai membersihkan diri, dia merawat lukanya dan Jung Hyun membantunya. Keduanya lalu membahas mengapa mereka memilih karir mereka masing-masing. Intinya ya, mereka ingin membantu orang lain, gak ingin melihat kejahatan buruk terjadi dan menegakkan keadilan. Pada saat yang sama, Jung Hyun mendapat pesan kalau laporan forensik yang dimintanya sudah dikirim ke email Jung Hyun. Saat Jung Hyun melihat emailnya, tertulis kalau lokasi foto anak kecil dari mulut korban ketiga adalah Pelabuhan Chonggun. Itu adalah tempat di mana pembunuhan Tong Biru terjadi. Nah lo, makin curiga deh si Jung Hyun. Keesokan paginya, Sehun yang kelelahan karena kejadian semalam pun terbangun. Namun pada saat yang sama, Jokyun menelepon Sehun, mengajak Sehun untuk bertemu. Tapi Sehun meminta Jokyun untuk menjauh darinya, karena Sehun ingin menangani semuanya sendiri mulai sekarang. Jokyun lalu mengejek Sehun, dengan mengatakan bahwa pada akhirnya, Sehun akan datang menemui Jokyun dengan sendirinya. Mendengar itu, Sehun langsung menutup telepon dari orang gila itu. Sementara itu di kantor polisi, atasan Jung Hyun mengomeli Jung Hyun karena Jung Hyun mencoba menyelidiki kasus Tong Biru. Atasan Jung Hyun bahkan menyuruh Jung Hyun untuk meminta bantuan koneksi seniornya di cabang kepolisian lain. Setelah itu Jung Hyun pergi dengan pertanyaan-pertanyaan yang masih menggantung tentang apa yang telah disembunyikan Sehun darinya. Mulai dari zat pelumpuh otot yang ternyata terdapat pada ketiga korban, ember biru di rumah Sehun, dan bagaimana Sehun tiba-tiba jatuh tidak berdaya kemarin malam. Jung Hyun mencoba menghubungkan titik-titik itu, dan mempertanyakan dalam hati, sebenarnya apa yang Sehun rencanakan di belakangnya. Sedangkan Sehun, dia pergi ke Badan Forensik Nasional. Sehun berusaha menanam DNA dari pria yang telah Sehun habisi sebelumnya kepada barang bukti di kasus wanita boneka tali. Hal ini Sehun lakukan agar polisi mengira kalau pria itu adalah pelaku kasus berantai ini, dan masa lalu kelam Sehun tidak akan terbongkar. Kemudian Sehun bertemu dengan Jung Kyung. Jung Kyung mempertanyakan sembari menggoda Sehun tentang mengapa Sehun nggak memberitahu Jung Hyun tentang zat pelumpuh otot yang ditemukan dalam korban ketiga. Bahkan Sehun juga nggak memberitahu Jung Hyun kalau korban pertama dan kedua juga sama-sama ada zat pelumpuh otot. Jung Kyung lalu memberitahu Sehun kalau tempat otopsi sementara di dekat kantor polisi Jung Hyun ditarik kembali, karena polisi sepertinya sudah menangkap pelakunya. Sehun terkejut tetapi mencoba untuk tetap tenang. Di kantor polisi, Suk-woo memberitahu timnya kalau seseorang telah mengirimi mereka sebuah USB. Tentu pengirimnya adalah si Jokyun. Tim Jung Hyun pun segera memutar apa isi dari USB tersebut. Ternyata itu adalah rekaman setelah Sehun menghabisi pria kemarin itu. Sehun membuang tubuh pria itu dengan membawa tubuhnya di dalam sebuah koper. Dan itulah yang terekam di dalam USB tersebut. Nama pria yang telah dihabisi oleh Sehun adalah Hyung Jo. Melihat rekaman itu, Jung Hyun tentu sangat terkejut dan merasa dikhianati. Dia mencoba menelepon Sehun. Tapi pada saat yang sama, Sehun memiliki masalah yang lebih mendesak. Itu karena tim audit telah menerobos masuk ke kantor Sehun dan menyita semua berkasnya. Sehun telah diselidiki karena mengubah hasil analisis dari atlet Nam Sung Hyop. Dan bagaimana Sehun tidak memberitahu polisi tentang hasil zat pelumpuh otot itu. Lah, tapi kan Sehun mengubah hasil analisis atlet Nam Sung Hyop atas perintah direktur forensik. Malam itu, ketiga anggota dari tim Jung Hyun sedang menunggu hasil analisis dari lokasi rekaman yang tadi siang mereka lihat. Ternyata dari lokasinya, mereka menyadari bahwa lokasi itu tidak asing. Jadi polisi segera bergegas pergi ke rumah Hyung Jo. Sedangkan Jung Hyun, dia mendatangi Sehun ke ruangannya untuk mengkonfrontasinya karena Sehun telah menyembunyikan keberadaan zat pelumpuh otot pada ketiga korban kasus berantai. Tapi Sehun bersikap defensif dan malahan mempertanyakan keterampilan investigasi Jung Hyun selama ini dalam menyelidiki kasus berantai. Jung Hyun mempertanyakan apakah Sehun beneran gak terlibat dalam ketiga kasus berantai ini. Jung Hyun terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam yang menghantui pikirannya tadi siang. Namun Sehun menolak untuk mengatakan yang sebenarnya. Jung Hyun putus asa dengan jawaban Sehun dan bertanya lagi. Kali ini tentang rekaman dari USB yang tadi ditontonnya. Tapi sekali lagi, Sehun tidak memberikan jawaban yang berarti. Jung Hyun bertanya, apakah dirinya bisa mempercayai Sehun? Sehun dengan emosional mengatakan, kalau Jung Hyun menanyakan hal ini, berarti Jung Hyun memang tidak mempercayai Sehun. Jung Hyun dengan frustasi bertanya lagi, apakah Sehun mengenal Go Eun-so? Dan sampai akhir pun, Sehun terus tidak memberitahu Jung Hyun kebenarannya. Dia hanya mengatakan kepada Jung Hyun agar tidak pernah menemuinya lagi setelah kasus berantai ini selesai. Setelah itu, Jung Hyun dan timnya pergi ke TKP Hyung Jo, pria yang telah Sehun habisi. Banyak ditemukan cairan merah di lantai. Di dalam rumah Hyung Jo juga sudah berantakan. Bahkan ditemukan botol zat pelumpuh otot di sana. Tim Jung Hyun beranggapan kalau Hyung Jo juga dihabisi oleh pelaku yang sama dengan pelaku pada kasus berantai.
Tapi masalahnya, Jung Hyun menemukan sesuatu yang di luar dugaan. Ada pisau bedah milik Sehun di TKP tersebut. Pasti Jokyun juga lah yang udah naruh pisau bedah Sehun di TKP itu. Kemudian tim Jung Hyun pun rapat bersama dengan atasan mereka. Jadi Hyung Jo tuh sebenarnya adalah tersangka yang telah mereka targetkan. Maka karena itu, sewaktu tim polisi mengetahui lokasi pada video rekaman Sehun dari USB yang tim polisi terima, tim segera langsung bergegas ke rumah Hyung Jo. Tapi tim polisi tidak menemukan jejak Hyung Jo. Sehingga mereka mengambil kesimpulan kalau Hyung Jo menghilang. Padahal ya sudah dihabisi sama Sehun kan malam itu. Atasan mereka jadi bertanya-tanya, apakah Sehun adalah si pelaku kasus berantai yang selama ini mereka cari? Jung Hyun berpendapat kalau semua ini masih belum bisa dipastikan. Apakah video rekaman Sehun di sekitaran rumah Hyung Jo itu ada hubungannya dengan menghilangnya Hyung Jo atau tidak? Pada saat yang sama, Jung Hyun mendapatkan telepon dari salah satu dokter forensik yang telah selesai menganalisis beberapa barang di rumah Hyung Jo. Pertama, hasil analisis cairan merah di sekitaran rumah Hyung Jo adalah milik Hyung Jo. Kedua, pisau bedah yang Jung Hyun temukan di TKP memiliki inisial yang sama dengan pisau bedah milik Sehun. Mendengar itu, langsunglah para polisi saling bertukar pandang. Jung Hyun pun menutup telepon itu, dan atasannya langsung beranggapan kalau Sehun lah pelakunya. Keesokan paginya, tim Jung Hyun akhirnya tahu di mana Sehun berada sekarang, dan bergegas pergi menemuinya, karena tim hendak menangkap Sehun. Sementara itu, Sehun berada di sebuah rumah sakit khusus tempat perawatan. Di sana, Sehun menjaga seorang wanita tua yang nampaknya sangat berarti bagi dirinya. Tapi kemudian Sehun menemukan ada sebuah buku yang diselipkan di bawah bantal wanita itu. Buku itu adalah buku masa kecil Sehun. Tentu saja, Jokyun yang telah menaruh buku itu di sana. Sehun segera memasukkan buku tersebut ke dalam tasnya dan bergegas pergi dari rumah sakit. Dalam perjalanannya, Sehun hampir saja berpapasan dengan tim Jung Hyun, tapi dia dengan tenang berhasil menghindari mereka. Setelah itu, Sehun pergi ke sebuah minimarket. Di sana, Sehun sengaja menghadap ke arah CCTV, memperlihatkan wajahnya kemudian menaruh buku yang tadi dibawanya di sebuah rak di dalam minimarket tersebut. Sedangkan Jung Hyun dan timnya mewawancari para perawat di rumah sakit itu. Para perawat mengatakan kalau Sehun adalah orang yang baik, yang selalu merawat wanita tua itu. Chang Jin lalu bertanya kepada Jung Hyun tentang apa yang harus mereka lakukan sekarang. Jung Hyun berpendapat kalau mereka harus ke TKP kasus Tong Biru. Jung Hyun mengira kalau pasti ada alasan kenapa Sehun tidak memberitahu polisi tentang zat pelumpuh otot yang terdapat pada ketiga korban kasus berantai. Apalagi pada kasus Tong Biru, zat pelumpuh otot yang sama juga digunakan di sana. Chang Jin pun setuju untuk melakukannya. Malam itu, Jang dan suku mendatangi tempat tinggal Sehun. Mereka menggeledah tempat itu untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan bukti. Bukan hanya bukti yang mereka temukan, tapi di kamar mandi ada sebuah ember biru yang di dalamnya terdapat potongan tubuh manusia. Tubuh manusia itu diikat dengan benang. Sepertinya Jokyun pengen nge-frame Sehun lah gitu. Sedangkan Chang Jin dan Jung Hyun akhirnya tiba di tempat saat Sehun kecil tinggal dulu. Ternyata di sana TKP kasus Tong Biru. Saat masuk ke dalam, Chang Jin dan Jung Hyun menemukan cairan merah di lantai. Tapi cairan merah itu ternyata hanyalah cat aja. Di sana juga terdapat dua jejak kaki berbeda. Salah satunya udah pasti jejak kaki dari sepatu milik Sehun. Namun Jung Hyun melihat ada satu jejak sepatu yang bagian belakangnya tidak lengkap. Hal ini mengingatkan Jung Hyun akan cara jalan Jokyun yang seperti menyeret salah satu kakinya. Sementara itu, Sehun mendatangi Jokyun di tempat laundrynya. Jokyun menyambut Sehun dengan meledeknya. Karena sekarang, para polisi sedang berkeliaran di sekitaran tempat tinggal Sehun. Sehun sama sekali tidak mengubrisnya dan langsung menyerang Jokyun. Jokyun gak hanya diam aja. Dia segera membalas Sehun dan melumpuhkannya. Jokyun lalu menyuntikkan zat pelumpuh otot kepada Sehun. Seketika itu juga, Sehun pun pingsan. Jokyun lalu mengatakan, "Selamat datang ke rumah putriku," sembari tersenyum. Aduh, gila deh ini manusia satu. Setelah Sehun tak sadarkan diri, Jokyun langsung mengikatnya dan memindahkan Sehun ke dalam truk Jokyun. Kemudian, Jokyun kembali lagi ke tempat laundrynya. Dia membuat adegan untuk menjebak Sehun. Jokyun memecahkan jendela toko laundrynya, membuat keributan, dan bahkan memanggil ambulans serta polisi, melaporkan bahwa Sehun telah mencoba menghabisinya. Jokyun pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan atas lukanya. Setelah kejadian ini, tim Jung Hyun mengadakan rapat kembali untuk menangkap Sehun. Atasan Jung Hyun memerintahkan tim untuk menetapkan Sehun sebagai tersangka dan mempublikasikan hal ini kepada masyarakat. Tapi Jung Hyun menolak ide itu, mengklaim kalau tim polisi akan makin kesulitan menangkap tersangka jika hal ini dibuka secara publik. Jung Hyun lalu menyampaikan temuannya saat kemarin. Dia dan Chang Jin ke rumah Go Do-sam. Go Do-sam adalah tersangka kasus Tong Biru. Jung Hyun memberikan foto-foto jejak kaki di dalam rumah itu. Jejak kaki pertama adalah jejak kaki dari sepatu Sehun. Tapi Jung Hyun juga mengklaim kalau ada satu lagi jejak kaki tak dikenal.
Jung Hyun juga langsung mengatakan kecurigaannya akan Jo Kyun. Hal ini tentu membuat rekan-rekan Jung Hyun menjadi bingung. Pada saat yang sama, kepala polisi mendatangi mereka dan mengatakan kalau kasus berantai ini akan diserahkan ke divisi kejahatan besar. Kepala polisi meminta Jung Hyun dan timnya untuk bekerja sama dengan mereka. Hong Jin-woo adalah ketua tim dari divisi kejahatan besar. Dia juga teman dekat Jung Hyun. Sementara itu, dalam keadaan masih terikat, Se-hyun akhirnya siuman juga. Dan sekarang, Se-eun yang merawatnya. Kembali ke kantor polisi. Jin-woo dan Jung Hyun sedang berbicara berdua membahas kasus berantai. Jung Hyun mengungkapkan kalau dirinya tidak yakin Se-hyun adalah pelaku kasus berantai ini. Namun Jin-woo menuduh Jung Hyun tidak objektif, lalu menyuruhnya untuk menjauh dari kasus ini dan cuti sementara waktu. Merasa tidak ada yang akan mendengarkannya, Jung Hyun langsung mencuri berkas kasus berantai dan kabur melarikan diri dari kantor polisi. Di tengah jalan, Jung Hyun melihat daftar riwayat panggilan dari ponsel Se-hyun dan menemukan kalau Se-hyun sering menghubungi klinik kesehatan mental Chonggun. Jung Hyun segera mendatangi klinik tersebut dan berbicara dengan dokter di sana. Dokter itu mengatakan kalau dulu seorang biarawati mendatanginya membawa anak perempuan. Anak perempuan itu sering menangkap hewan dan membelah perut hewan itu. Tentu saja anak perempuan yang dimaksud adalah Se-hyun. Setelah melakukan tes kejiwaan kepada Se-hyun, dokter menemukan kalau Se-hyun memang memiliki sifat sosiopat yang parah, di mana rasa bersalah dan empatinya sedikit dibanding orang normal. Dokter menyarankan agar Se-hyun tidak tinggal di asrama bersama dengan anak-anak lainnya, karena bisa berbahaya. Tapi biarawati itu ingin Se-hyun didampingi. Maka karena itu, biarawati itu keluar dari gereja, demi dapat merawat dan mendampingi Se-hyun. Biarawati itulah wanita tua yang Se-hyun urus di rumah sakit perawatan. Dokter juga mengklaim kalau dia nggak percaya Se-hyun adalah pelaku dari kasus berantai ini. Sedangkan Se-eun, dia kembali mendatangi Se-hyun untuk memberinya makan. Melihat Se-eun, Se-hyun jadi teringat kembali saat dulu dia bermain bersama Unso. Jadi dulu, Se-hyun, Unso, dan Jo Kyun tinggal barengan. Se-hyun sering bermain dengan Unso, seolah-olah mereka berdua adalah saudara kandung beneran. Sementara itu di kantor polisi, Jin-woo membuat konferensi pers yang menginfokan kalau Se-hyun adalah tersangka dari kasus berantai ini. Sedangkan di rumah sakit, Jo Kyun menelepon Calo untuk mencarikan Jo Kyun kapal penumpang. Dia meminta untuk 2 orang dewasa, berarti untuk dirinya sendiri dan untuk Se-hyun ya. Malam itu, Se-hyun melihat truk tempat dia disekap terbuka. Jadi Se-hyun dengan sekuat tenaga merangkak keluar dari truk itu, dan berakhir menemukan Se-hyun dan Jo Kyun sedang barbekyuan. Se-hyun pun melepaskan ikatan Se-hyun, dan Se-hyun duduk bersama dengan mereka. Jo Kyun lalu memperlihatkan sebuah berita kepada Se-hyun, di mana rekan-rekan forensik Se-hyun juga ikut-ikutan mengkambing hitamkan Se-hyun. Memfitnah Se-hyun telah memalsukan hasil analisis atlet Tam Sung-yeop, dan lain sebagainya. Jo Kyun tentu senang karena semuanya berjalan sesuai dengan keinginannya. Jo Kyun lalu menyuruh Se-hyun untuk mengambil sesuatu. Selagi Se-hyun pergi, Jo Kyun menyebutkan bahwa ia akan menyingkirkan Se-hyun malam ini. Dan besok, dia dan Se-hyun akan kabur menggunakan kapal. Namun Se-hyun terus menolak Jo Kyun dan menyerang Jo Kyun sekali lagi. Tapi Jo Kyun kembali mengalahkan Se-hyun dan menusuknya. Kita lalu dibawa ke kilas balik suatu Se-hyun kecil, di mana Jo Kyun meminta Se-hyun kecil untuk membereskan truknya yang penuh dengan kejahatan. Namun Se-hyun tidak sengaja membiarkan selang air mengucur begitu saja di dalam truk Jo Kyun, dan Se-hyun malahan pergi ke rumahnya. Di sana Se-hyun menemukan hadiah ulang tahun yang sebelumnya telah disiapkan oleh Unso untuk Se-hyun. Tentu saja Se-hyun merasa sangat gembira. Selagi Se-hyun menari bahagia karena mendapatkan hadiah ulang tahunnya, truk Jo Kyun jadi banjir. Unso yang sedang berada di sana pun melihat ke dalam truk Jo Kyun. Saat melihat isi truk itu, Unso terkejut dan merasa sangat ketakutan. Karena Unso sebenarnya nggak tahu kalau ayah angkatnya psikopat. Apalagi mempergunakan Se-hyun untuk membantunya melakukan kejahatan. Kembali ke masa sekarang, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Ternyata Hyung-jo masih hidup. Dia selama ini bersembunyi dan sekarang mendatangi kantor polisi. Hyung-jo bersaksi kalau seorang pria telah menusuknya. Tapi tiba-tiba seorang wanita datang dan menyelamatkannya. Changjin bertanya apakah wanita itu Se-hyun. Hyung-jo pun membenarkannya. Hyung-jo juga berkata kalau pria yang menusuknya berbau laks. Kebenaran ini membuat semua petugas benar-benar terkejut. Keesokan paginya, Changjin diam-diam menemui Jung Hyun dan memberitahunya tentang perkataan Hyung-jo kemarin malam. Changjin juga memberitahu Jung Hyun tentang bau laks dari pelaku. Mendengar itu, pikiran Jung Hyun langsung melayang ke tempat laundry Jo Kyun yang kemarin itu Jung Hyun datangi. Changjin juga mulai setuju dengan Jung Hyun kalau bisa jadi Jo Kyun adalah pelaku kasus berantai. Namun Jung Hyun menyadari kalau dia nggak mungkin mendapatkan bantuan dari atasannya. Maka karena itu Jung Hyun meminta bantuan Changjin. Jadi sewaktu rapat, Changjin mencoba meyakinkan kepala polisi dan Jin-woo agar mereka memeriksa semua bukti secara menyeluruh.
Alhasil, kepala polisi malah menugaskan Chang Jin ke divisi lalu lintas dan menyuruhnya untuk introspeksi diri. Pemindahan Chang Jin ini membuat Suku dan Jang merasa marah dan kecewa. Namun saat mereka mengetahui bahwa Chang Jin akan bergabung dengan Jung Hyun untuk menyelidiki Jokyun, mereka berdua akhirnya bergabung dengannya untuk menyelesaikan kasus berantai ini hingga tuntas. Akhirnya seluruh tim Jung Hyun tiba di tempat laundry Jokyun untuk menggeledah tempat itu secara diam-diam. Sebelum Jokyun pulang kembali ke sana, setelah beberapa lama menggeledah, Chang Jin melihat sebuah cutter dan mencoba menemukan sidik jari di cutter itu. Lalu di laci tempat cutter itu disimpan. Tapi Chang Jin terkejut karena tidak menemukan sidik jari apapun di cutter dan laci itu. Di truk, Seun mencoba merawat tangan Sehyun yang terluka akibat ditusuk oleh Jokyun kemarin malam. Saat Seun sedang mengambil obat, jam tangan SOS milik Sehyun yang dicuri oleh Seun terjatuh. Sehyun melihat itu dan memanipulasi Seun untuk menekan tombol SOS tersebut. Tapi sayangnya jam tangan itu kehabisan baterai. Sedangkan di kantor polisi, Suku serta Jang diam-diam menyelidiki transaksi Jokyun beberapa hari ini. Dan mendapati kalau kemarin Jokyun menyewa sebuah mobil. Padahal kan Jokyun kemarin ada di rumah sakit. Ngapain orang sakit kok nyewa mobil? Langsunglah mereka melaporkannya kepada Jung Hyun, serta memberitahu arah tujuan mobil sewaan Jokyun tersebut. Saat Jokyun tiba di truk, Seun melaporkan kondisi Sehyun yang sepertinya memburuk dan mengharuskan mereka untuk membawa Sehyun ke rumah sakit. Kemudian Sehyun mencoba memanipulasi Jokyun agar membawanya ke rumah sakit dengan memanggilnya ayah. Ketika dia mendengar Sehyun memanggilnya ayah, psikopat itu pun langsung luluh. Saat Jokyun mengendarai truknya, Jung Hyun juga sedang lewat di daerah itu dan melihat truk tersebut lalu mengikuti instingnya dengan mengikuti truk itu. Jung Hyun akhirnya berada tepat di belakang truk Jokyun dan meminta timnya untuk menyelidiki plat nomor truk tersebut. Setelah Jokyun tiba di sebuah apotek, dia menyuruh Seun membeli obat untuk Sehyun. Saat Seun pergi, Jokyun mencoba untuk menenangkan Sehyun. Namun gak beberapa lama kemudian, Seun kembali ke dalam truk tanpa membeli obat. Itu karena semua obat yang Sehyun minta harus dengan resep dokter. Jokyun pun jadi tidak punya pilihan lain selain membawa Sehyun ke apotek. Mereka bertiga turun dari truk untuk mendatangi apotek itu. Sementara itu, Jung Hyun terus mengamati kejadian yang sedang berlangsung dari jauh. Dan Chang Jin berulang kali memberitahu Jung Hyun lewat telepon agar Jung Hyun tidak bertindak sendiri. Di apotek, Jokyun meminta obat kepada apoteker yang bertugas sembari memperlihatkan tangan Sehyun yang terluka. Apoteker itu terkejut melihat tangan Sehyun dan menganjurkan agar mereka ke rumah sakit aja. Tapi dengan tenang, Sehyun meminta agar apoteker memberikan pengobatan dasar dulu sebelum Sehyun ke rumah sakit. Apoteker itu pun segera mengambil obat yang dibutuhkan. Selagi apoteker itu mempersiapkan obat-obatan, Sehyun mengambil air pas semprot dan segera menyemprotkannya ke mata Jokyun. Sehyun meminta apoteker itu untuk menghubungi polisi dan mencoba melarikan diri bersama Seun. Tapi Seun menolak meninggalkan Jokyun. Akibatnya, Seun pun tertangkap lagi oleh Jokyun dan ditonjok habis-habisan. Gila sih ini. Untung aja Jung Hyun tiba tepat waktu di tempat kejadian untuk menyelamatkan Seun. Namun saat Jung Hyun sedang memapa Seun untuk pergi dari sana, Jokyun menusuknya dari belakang. Jokyun pun menendang dan memukuli Jung Hyun lalu menyeret Seun. Tapi Jung Hyun serta Seun menolak untuk saling melepaskan. Untungnya, polisi datang tepat waktu untuk menghentikan kegilaan itu. Tapi Jokyun menyandera Seun agar bisa melarikan diri dari sana. Setelah Jokyun dan Seun berhasil kabur dari TKP, Sehyun putus asa karena Jung Hyun sudah terkapar bersimbah cairan merah. Tapi sebelum tak sadarkan diri, Jung Hyun meminta maaf karena tidak mempercayai Sehyun. Melihat Jung Hyun pingsan, Sehyun frustasi. Dia berteriak memohon agar ada orang yang bersedia menolong mereka. Akhirnya Jung Hyun dan Sehyun berhasil dibawa ke rumah sakit. Tim Jung Hyun serta Jinwoo juga ada di rumah sakit. Setelah mengetahui keadaan Jung Hyun dan menyadari kalau Jokyun adalah pelakunya, tim Jung Hyun jadi marah kepada Jinwoo karena Jinwoo tidak mempercayai Jung Hyun. Malam itu, selagi Jung Hyun dan Sehyun mendapatkan perawatan di rumah sakit, tim polisi bergabung untuk membahas kejadian penusukan Jung Hyun. Kepala polisi ngeke agar mereka menangkap Sehyun. Karena si kepala polisi nggak mau malu atas pernyataan di konferensi pers kemarin yang menyatakan Sehyun adalah pelakunya kepada publik. Tapi atasan Jung Hyun juga ngekeh kalau orang yang harusnya mereka tangkap itu Jokyun. Pada saat yang sama, Chang Jin mendatangi mereka dan memberitahu kepada mereka kalau Jokyun ternyata adalah si Godusam dalam kasus Tong Biru. Sepertinya Jokyun ini sudah beberapa kali ganti nama. Sedangkan di forensik, rekan Sehyun mendatangi direktur forensik yang sedang bersama dengan Jung Kyung. Rekan Sehyun memberitahu mereka kalau dari seluruh data yang ada, selama 3 tahun Sehyun bekerja di forensik, Sehyun tidak pernah melakukan kesalahan apapun, apalagi memasukkan data. Mendengar itu, direktur forensik langsung gak senang hati dan memarahi rekan Sehyun tersebut. Intinya si direktur serta Jung Kyung tuh tetap mau menjadikan Sehyun sebagai kambing hitam atas kesalahan yang terjadi di forensik. Keesokan harinya, Jung Kyung berada di tempat persembunyiannya, sembari mencari berita tentang Sehyun di internet, tapi tidak menemukan berita apapun.
Di kantor polisi, Jinwoo mendapatkan info tentang rekaman CCTV dari sebuah tos serba, di mana Sehun kemarin itu menaruh buku masa kecilnya di salah satu rak dalam tos serba tersebut. Dengan begitu, tim Jinwoo langsung bergegas mendatangi tos serba itu dan menemukan buku tersebut. Sementara itu di rumah sakit, Junghyun sudah melewati masa kritisnya. Hanya saja masih belum siuman, sedangkan Sehun sudah siuman, dan Jinwoo mendatanginya untuk menginterogasi Sehun terkait hubungannya dengan Jokyun. Namun Sehun nggak menjawab apapun. Kemudian Jinwoo menunjukkan buku masa kecil Sehun yang ditinggalkannya di tos serba dan menanyakan tentang masa lalu Sehun. Namun Sehun tetap diam tidak bergeming. Di tempat lain, tim Junghyun mendatangi sebuah tempat, menanyakan tentang Godusam dan istrinya yang bernama Jungmi. Tapi menurut kesaksian tetangga setempat, Jokyun bukanlah Godusam. Tetangga itu mengatakan, sebelum Jungmi menikah dengan Godusam, Jungmi nikah siri dengan Jokyun. Cukup lama Jungmi dan Jokyun hidup bersama, dengan membawa anak masing-masing. Jadi sepertinya Unso adalah putri Jungmi, sedangkan Sehun adalah putri Jokyun. Tetangga itu juga mengatakan kalau Jokyun hanya hidup sebagai parasit aja. Jadi Jungmi mendaftarkan pernikahan dengan Godusam agar bisa lepas dari Jokyun. Setelah itu, Jungmi dan Godusam melarikan diri berdua aja. Nah, sejak saat itulah Jokyun, Unso dan Sehun jadi tinggal bersama. Kembali ke rumah sakit, Jinwoo bertanya lagi tentang Unso kepada Sehun. Karena foto Unso ada di buku masa kecil Sehun, dan Unso menghilang sejak Sehun tinggal bersama dengan si biarawati. Tapi Sehun tetap tidak ingin memberitahu Jinwoo tentang semua kebenarannya. Hal ini tentu membuat Jinwoo merasa frustasi, memohon kepada Sehun agar membuka mulutnya demi menangkap pelaku sesungguhnya. Akhirnya Sehun meminta kepada Jinwoo untuk mengadakan konferensi pers. Sehun berjanji akan menceritakan semuanya di konferensi pers tersebut. Itu karena Sehun berpikir kalau Jokyun akan menghampirinya jika dia mengadakan konferensi pers tersebut. Akhirnya konferensi pers pun diadakan. Sehun berdiri di panggung, lalu mengatakan kalau dia kenal dengan pelaku sesungguhnya. Dan sesuai dugaan, Jokyun menonton konferensi pers itu dari tempat persembunyiannya. Sehun lalu mengatakan kepada pers kalau dirinya adalah putri dari Jokyun. Gak hanya mengakui kalau dirinya adalah putri Jokyun, Sehun lalu menceritakan kalau selagi kecil, dari usia 5-10 tahun, dirinya selalu membantu Jokyun mengurus tubuh yang telah dihabisi Jokyun. Sehun kecil juga nggak memiliki akta kelahiran dan tidak pernah menerima pendidikan apapun. Selagi Sehun menceritakan kisah pilunya ini, Junghyun sudah siuman dan juga sedang menonton konferensi pers Sehun dengan perasaan sedih. Pokoknya, kehidupan Sehun kecil hanyalah sebagai asisten membantu Jokyun membereskan perbuatan biadabnya. Sehun juga menyebutkan seluruh aksi Jokyun dari tahun 2000 sampai tahun 2005 dan seluruh TKP-nya. Jokyun yang menonton konferensi Sehun hanya tersenyum bangga. Mungkin Jokyun bangga kali ya. Putrinya masih ingat playdate yang mereka lakukan berdua. Super ngeri sih manusia satu ini. Kemudian Sehun mengakui kalau demi ambisinya menangkap Jokyun, Sehun telah membuat laporan palsu forensik sehingga mengganggu arah penyelidikan. Sampai akhirnya Junghyun diserang oleh Jokyun. Dengan hati hancur dan penuh penyesalan, Sehun meminta maaf secara tulus. Sehun mengakhiri pidatonya dengan memohon kepada publik untuk menyelamatkan Sehun. Karena Sehun gak kepengen ada korban lagi seperti dirinya. Setelah konferensi pers itu, seluruh tim Junghyun mendatangi Junghyun ke rumah sakit dengan perasaan bersyukur melihat Junghyun yang sudah kembali siuman. Mereka lalu membahas tentang konferensi pers Sehun. Junghyun berkata kalau Sehun beneran tulus tentang menyelamatkan Sehun. Karena kemarin saat di apotik, Junghyun melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Sehun ingin menyelamatkan gadis kecil itu. Keesokan paginya, Jinwoo kembali menginterogasi Sehun terkait pidatonya kemarin malam. Jinwoo menuntut bukti untuk mendukung perkataan Sehun. Sehun mengatakan kalau Jinwoo bisa mencari truk putih Jokyun. Karena di dalam truk itu, Jokyun biasanya melakukan pekerjaannya. Kemudian, Sehun mengunjungi Junghyun ke kamarnya dengan khawatir menanyakan keadaannya. Junghyun berkata dirinya baik-baik saja dan lebih mengkhawatirkan Sehun karena jari-jari Sehun yang sudah hilang akibat dipotong oleh Jokyun. Namun Sehun sudah menerima keadaannya itu. Dia hanya ingin menyelamatkan Sehun. Sehun juga mengatakan kalau jam tangan SOS yang sebelumnya Junghyun berikan kepadanya, sudah Sehun berikan kepada Sehun. Sehun lalu melihat buku masa kecilnya yang ada di meja Junghyun. Sehun lalu menceritakan kalau dulu dirinya sangat bahagia saat bisa bermain dan belajar bersama Unso. Namun suatu hari saat Sehun berulang tahun yang ke-10, Unso nggak sengaja melihat pekerjaan dinas Sehun di truk Jokyun. Karena itulah Unso mengajak Sehun kabur. Tapi pada akhirnya Unso pun tidak selamat. Sehun lalu mengubur Unso dan pingsan di samping kuburannya. Kemudian seorang pendaki gunung menemukan Sehun, lalu membawa Sehun ke biarawati itu.
Begitulah cerita bagaimana Sehun bisa lepas dari Jo-kyun. Setelah mendengarkan cerita itu, Jung-hyun berkata agar kali ini Sehun nggak boleh bertindak sendirian lagi. Karena Jung-hyun akan menemani Sehun melalui hal ini. Sedangkan di tempat lain, Sehun lagi sendirian di rumah. Dia lalu mencoba mencari casan untuk ngecas jam tangan SOS yang Sehun berikan kepadanya. Sementara itu, Jo-kyun sudah berada di rumah sakit tempat Sehun dirawat. Dan sekarang, Jo-kyun sedang menyamar menjadi seorang dokter. Jo-kyun menghampiri Sehun dan membisikkan kepadanya agar Sehun mengikutinya. Dengan perlahan, Sehun pun menemui Jo-kyun. Sehun lalu bertanya di mana Sehun. Jo-kyun hanya menyuruh agar Sehun pergi bersamanya. Karena kalau enggak, Jo-kyun mengancam akan menghabisi Sehun dan si biarawati itu. Namun pada saat yang sama, seorang petugas polisi menemukan Sehun. Karena itulah Jo-kyun pun pergi dari sana tanpa ketahuan oleh si petugas. Saat Jo-kyun sedang melarikan diri dari rumah sakit, seorang wartawan melihat Jo-kyun dan diam-diam membututi mobil Jo-kyun. Sedangkan di kantor polisi, seluruh tim bergegas mencari truk putih milik Jo-kyun yang Sehun sebutkan sebelumnya. Dan waktu mereka untuk menangkap Jo-kyun hanyalah 72 jam dari sekarang. Sementara itu, si wartawan akhirnya kehilangan jejak Jo-kyun. Tapi tiba-tiba dia melihat Sehun yang sedang berjalan pulang ke rumahnya dari Toserba. Dengan ambisi mendapatkan berita terkini, wartawan itu membututi Sehun. Namun setelah berhasil membututi Sehun sampai ke rumahnya, Jo-kyun dari belakang menyerang wartawan tersebut. Dan tentu saja, Jo-kyun menghabisi wartawan itu dengan mudah. Kembali ke masa lalu, saat malam di mana Unso serta Sehun melarikan diri dari Jo-kyun, tapi mereka berdua kembali tertangkap oleh Jo-kyun. Dan Jo-kyun mendorong Unso sampai kepalanya terbentur batu. Namun Unso masih hidup. Lalu dalam perkelahian, Unso akhirnya mendorong Jo-kyun ke jurang. Setelah itu, Unso serta Sehun kembali menelusuri jalan di hutan itu. Namun karena cuaca dingin dan Unso udah terluka sebelumnya, akhirnya Unso pun kehilangan nyawanya. Di masa sekarang, para polisi mengadakan rapat darurat untuk membahas langkah selanjutnya. Kepala polisi tetap ngeke agar mereka memenjarakan Sehun dulu, selagi mencari Jo-kyun. Namun Jung-hyun tiba-tiba datang ke tempat rapat dan mengajukan argumen kuat untuk menentang menangkap orang yang salah. Intinya Jung-hyun pengennya menangkap si Jo-kyun. Hal ini langsung didukung oleh semua orang. Pada akhirnya, kepala polisi terpaksa menurutinya. Kemudian para polisi tiba-tiba mendapat kiriman dari Jo-kyun. Itu adalah seragam Sehun yang berlumuran cairan merah. Dengan segera, tim membawa seragam itu ke forensik. Sedangkan di forensik, Jung-kyung mengetahui bahwa ia tidak akan menggantikan posisi si direktur forensik. Jung-kyung jadi merasa hancur, karena selama ini dia selalu mengikuti apapun yang disuruh oleh si direktur forensik. Di rumah sakit, Jung-hyun bertanya kepada Sehun tentang seragam itu. Dan akhirnya Sehun mengatakan bahwa Jo-kyun sempat datang ke rumah sakit untuk menjemputnya. Sehun memohon untuk dibebaskan, demi menyelamatkan Sehun, atau setidaknya menemukan tubuhnya. Tetapi Jung-hyun menolak hal itu, karena Jung-hyun nggak mau Sehun terluka. Kemudian tim Jung-hyun akhirnya mengetahui bahwa cairan merah di seragam adalah milik orang dewasa, yang berarti kemungkinan Sehun masih hidup. Tim Jung-hyun bergegas ke wilayah terakhir kali mereka menemukan truk Jo-kyun, dan berharap dapat menangkap basah Jo-kyun. Sedangkan di rumah sakit, Sehun mendapatkan sebuah buket bunga, dengan kartu yang mengarahkan Sehun ke suatu tempat. Tentu saja, itu pasti dari Jo-kyun. Setelah melihat kartu tersebut, Sehun nekat melarikan diri. Dia berhasil melewati para petugas polisi dan dengan gesit melarikan diri dari rumah sakit. Kembali kepada tim Jung-hyun, mereka akhirnya berhasil menemukan petunjuk. Setelah bertanya kepada pemilik Toserba, yang kemarin malam Sehun datangi. Tim Jung-hyun langsung mendatangi rumah Jo-kyun dan menemukan wartawan kemarin malam yang telah dihabisi oleh Jo-kyun. Di tempat lain, Jo-kyun mendatangi pemilik perahu agar Jo-kyun dan Sehun bisa melarikan diri. Tapi pemilik perahu itu mengatakan kalau dia hanya memiliki satu tempat kosong aja. Karena nggak senang dengan hal ini, Jo-kyun langsung menghabisi si pemilik perahu tersebut. Di rumah sakit, Jin-woo memarahi para petugas karena mereka lalai mengawasi Sehun. Sampai Sehun bisa kabur begitu aja. Jin-woo juga segera mengabari Jung-hyun tentang kaburnya Sehun. Tapi berkat CCTV, tim polisi jadi tahu kemana arah tujuan Sehun pergi. Kemudian masih di sekitaran rumah Jo-kyun, tim Jung-hyun pun akhirnya berhasil menemukan truk putih milik Jo-kyun. Itu adalah bukti yang tak terbantahkan kalau Jo-kyun memang pelaku kasus berantai. Tapi masalahnya di truk itu nggak ada Sehun. Sementara itu, Sehun dan Jo-kyun akhirnya bertemu kembali. Sehun kembali menanyakan tentang keberadaan Sehun. Tapi Jo-kyun tidak mempedulikan hal itu, dan malahan mengajak Sehun untuk naik kapal, agar mereka dapat memulai awal yang baru bersama. Jo-kyun mengklaim kalau hanya dirinya yang mencintai Sehun, dan dapat menerima Sehun apa adanya. Sedangkan para polisi mendapat laporan kalau Jo-kyun telah menghabisi pemilik kapal dan memesan 2 bangku penumpang untuk melarikan diri. Jin-woo meminta Jung-hyun serta timnya untuk dapat menemukan Sehun, lalu bergabung dengan Jin-woo.
Sementara itu, kita melihat Seun ternyata ada di dalam sebuah tong biru. Untung aja Seun membawa jam tangan SOS pemberian Seyun. Karena mengingat perkataan Seyun, Seun pun menekan tombol di jam tangan tersebut, sembari memohon seseorang menolongnya. Seketika itu juga notifikasi alarm dari jam tangan itu diterima oleh Jung Hyun. Dengan segera, Jung Hyun bergegas pergi ke lokasi di mana Seun berada. Kembali ke Sehun, dia udah merasa lelah sama semua ini dan dengan putus asa, Sehun menegak obat keras, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada ayah gilanya itu. Tentu saja Jokyun sangat terpukul dengan tindakan Sehun yang seperti itu. Sedangkan Jung Hyun dan timnya akhirnya dapat menemukan Sehun yang sudah kedinginan di dalam tong biru itu. Untung aja Sehun masih hidup. Dia memberikan respon kepada Jung Hyun. Sementara Jokyun, dia langsung menggendong Sehun di punggungnya. Tapi ternyata Sehun hanya berpura-pura mati. Sehun langsung menyuntikkan obat di leher Jokyun dan membuat Jokyun tidak sadarkan diri. Pada saat Sehun hendak menghabisi Jokyun, polisi mendatangi mereka. Jinwoo menghentikan Sehun dengan memberitahunya kalau Jung Hyun sudah berhasil menemukan dan menyelamatkan Sehun. Mendengar itu, Sehun mengurungkan niatnya. Dia bahkan menyerahkan diri kepada Jinwoo. Di ruang interogasi, Jung Hyun bertanya kenapa Sehun lagi dan lagi bertindak sendiri seperti ini. Sehun hanya mengatakan kalau dia harus mengakhiri lingkaran setan ini dengan tangannya sendiri. Jung Hyun memberitahu Sehun kalau Sehun tidak akan dipenjara, karena Sehun memang nggak pernah menghabisi siapapun. Tapi Sehun tetap akan dituntut karena telah memasukkan laporan forensik. Dengan ini, Sehun pun dibebaskan dari kantor polisi. Setelah itu, Sehun mendatangi biarawati yang selama ini menjaganya di rumah sakit perawatan. Akhirnya, reuni di antara keduanya pun terjadi. Kita lalu dibawa ke beberapa hari kemudian, di mana Jung Hyun sekarang menjadi polisi lalu lintas. Lalu bersama dengan timnya, dia mengejar seorang pria dan lagi-lagi, pria itu adalah Hyung Jo. Aduh, gak ada obatnya deh ini orang satu ya. Jung Hyun segera membawa Hyung Jo ke departemen kriminal. Chang Jin sekarang adalah ketua tim departemen kriminal. Dia beserta timnya menyambut Jung Hyun dengan senang. Mereka menggodanya dan bercanda satu sama lain. Sedangkan Sehun sekarang dia yang mengurus Seun, membelikannya seragam karena Seun akan bersekolah. Gak beberapa lama kemudian, Jung Hyun mendatangi keduanya. Mereka bertiga tampak akrab satu sama lain. Pemandangan akhir yang begitu adem di hati setelah semua kegilaan yang terjadi. Sementara Jokyun udah jelas dia mendekam di penjara dengan hukuman seumur hidup. Akhirnya Jokyun merasakan penjara juga. Di akhir episode, Sehun mengunjungi makam Unso dan menyapanya, mengatakan permintaan maaf karena selama ini tidak pernah mengunjunginya. Dan terakhir, Sehun mengucapkan terima kasih. Drama ini berakhir di sini, sahabat nonton. Gimana sama endingnya? Belajar banget sih dari Sehun. Meskipun kehidupannya pahit, tapi dia tetap membalas perbuatan baik biarawati itu dengan melakukan hal yang sama, yaitu menjaga Seun. Terima kasih udah nonton bareng teman nonton kamu ya, dan sampai jumpa di drama lainnya.